semuanya, kembali lagi dengan saya Ega Restapika Natalia, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 181418111001. Kali ini kita akan belajar mengenai penyanggahan pH tanah. Dan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu adalah hasil praktikum yang telah saya lakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita sebagai mahasiswa jurusan ilmu tanah maupun di bidang pertanian lainnya tentunya sangat tidak asing dengan pH tanah. Nah, untuk teman-teman yang memang bukan di bidang pertanian ataupun di bidang ilmu tanah, kita akan belajar bareng-bareng agar teman-teman semua sama-sama paham untuk mengenali tanah kita yang memang ada di Indonesia. Kesuburan tanah merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk kita melakukan budidaya pertanian. Kesuburan tanah erat kaitannya dengan sifat kimia tanah, salah satunya adalah pH tanah. pH tanah sangat menentukan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Tanah-tanah yang agak masam bisa kita tingkatkan pH-nya dengan penambahan kapur pertanian, tetapi respon tanah terhadap kapur pertanian dapat berbeda-beda. Nah, hal ini sangat ditentukan oleh kapasitas daya sangga oleh tanah itu sendiri. Tujuan percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui perubahan pH tanah akibat penambahan NaOH. Selanjutnya untuk mengetahui daya sangga tanah terhadap perubahan pH tanah. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi daya sangga tanah. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada botol film, pH meter, timbangan, mesin pengocok, botol simpan, botol semprot, gelas ukur, serta gelas beker. Dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 2 sampel tanah dengan sampel tanah pasir dan sampel tanah gedung meneng, aquades, serta padatan NaOH. Oke, next kita lanjut ke prosedur kerja pengukuran pH. Langkah kerja yang pertama yaitu adalah menimbang 10 gram sampel tanah. Sampel tanah yang di metode tadi yaitu sampel tanah pasir dan sampel tanah gedong meneng. Kemudian sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam botol seri. Nah, setelah dimasukkan ke dalam botol seri, sampel tanah tersebut kemudian ditambahkan larutan NaOH. Larutan NaOH yang digunakan terdiri dari 7 konsentrasi yang berbeda. Setelah itu, kemudian botol kocok yang telah terisi tanah dan larutan NaOH dikocok dengan mesin pengocok selama 10 menit. Setelah sampel tanah selesai dikocok, kemudian sampel tanah tersebut didiamkan selama 5 menit. Nah, setelah didiamkan selama 5 menit, baru kemudian kita ukur pH tanahnya menggunakan pH meter. Selanjutnya kita ke hasil pengamatan. Tetapi sebelum saya memaparkan hasil pengamatan, saya ingin menginformasikan bahwasanya percobaan yang kita lakukan dilakukan dengan 2 kali ulangan. Oke, hasil yang pertama yaitu mengenai perubahan pH tanah pada sampel tanah gedong meneng. Bisa kita lihat pada tabel yang tertera bahwasanya pada masing-masing konsentrasi diketahui rata-rata yaitu sekitar pH tanah 6,425, 6,8, 7,39, 8,265, 9,31, 10,65, 11,30. Nah, dari tabel ini kita ubah hasilnya ke dalam bentuk grafik untuk melihat apakah terjadi peningkatan pH yang konstan. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk grafik, inilah hasil grafik yang kita temukan, yaitu terjadi peningkatan pH dengan meningkatnya konsentrasi NaOH yang digunakan. Oke, selanjutnya yaitu adalah hasil yang kedua, yaitu perubahan pH tanah pada sampel tanah pasir. Bisa dilihat pada tabel, berdasarkan konsentrasi NaOH yang telah digunakan, diketahui bahwasanya rata-rata sampel tanah pada masing-masing sampel yaitu sebesar
7,14, 7,34, 9,935, 11,7, 12,25, 12,6, dan 12,69. Nah, kemudian hasil ini kita ubah ke dalam bentuk grafik, dan bentuk grafik yang tertera adalah sebagai berikut. Bisa dilihat terjadi peningkatan pH tanah seiring dengan peningkatan konsentrasi NaOH yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, tanah Gedong Meneng ini memiliki perubahan pH yang tidak terlalu signifikan akibat penambahan NaOH. Nah, hal ini artinya menunjukkan bahwasanya sampel tanah Gedong Meneng memiliki kapasitas daya sanggah pH tanah yang lebih tinggi dibandingkan tanah pasir. Nah, hal ini bisa terlihat pada grafik berikut ini, yaitu sampel tanah pasir mengalami kenaikan pH yang cukup signifikan pada pemberian NaOH pada konsentrasi 0,1 normalitas. Hal ini terjadi karena tanah Gedong Meneng memiliki kandungan bahan organik dan kandungan liat yang tinggi, sedangkan pada tanah pasir kandungan liat dan bahan organiknya rendah. Nah, sehingga tanah-tanah ini lebih mudah mengalami peningkatan pH. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai penyanggahan pH, kita akan mengulas mengenai pengertian penyanggahan pH itu sendiri. Sebenarnya, penyanggahan pH adalah kemampuan tanah untuk mempertahankan pH-nya akibat penambahan zat yang bersifat asam maupun zat yang bersifat basa. Nah, di dalam tanah ini, komponen yang bersifat sebagai penyangga tanah yaitu adalah gugus asam lemah yang dapat dihasilkan dari koloid liat maupun koloid humus. Nah, sehingga tanah-tanah yang memiliki kandungan liat yang tinggi akan memiliki kapasitas penyangga yang lebih tinggi pula. Nah, hal ini juga akan berlaku demikian dengan tanah-tanah yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Tentunya akan memiliki kapasitas daya sanggah yang tinggi pula. Tanah-tanah yang kaya akan liat dan bahan organik mempunyai banyak tapak jerapan yang mampu mengakomodasi H+ dan dapat menahan lebih banyak H+ sebelum mengalami peningkatan konsentrasi H+ di dalam larutan tanah. Nah, koloid tanah ini kemudian dikelilingi oleh ion-ion H+ yang terjerap pada permukaan tanah, dan di pihak lain ada ion-ion H+ yang tidak dipengaruhi oleh kompleks jerapan tanah, yakni ion H+ yang berada pada larutan tanah. Nah, ion H+ yang terjerap dan yang berada di dalam larutan tanah ini akan berada dalam kesetimbangan, sehingga tidak terjadi peningkatan pH. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yang pertama, yaitu adalah semakin tinggi konsentrasi NaOH yang digunakan, maka kenaikan pH pada tanah akan semakin tinggi pula. Yang kedua, sampel tanah Gedong Meneng memiliki kapasitas daya sanggah pH yang lebih tinggi daripada tanah pasir. Yang ketiga, daya sanggah pada tanah dapat dipengaruhi oleh kandungan liat dan kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah sampai di penghujung pertemuan pada hari ini. Tidak banyak informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman semuanya, tetapi semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, serta dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran, baik kita sebagai mahasiswa jurusan ilmu tanah ataupun masyarakat secara luas. Saya menyadari sangat banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, baik kesalahan dalam bertutur kata maupun kesalahan dalam bertingkah laku. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.